Berikut ini merupakan contoh ASN yang kurang baik, cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat, pelayanan diberikan secara lambat, tidak ramah dan berbelit-belit, seringkali mempersulit proses administrasi yang seharusnya sederhana. Masyarakat diposisikan sebagai orang yang membutuhkan. ASN yang baik menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama, memberikan pelayanan dengan tulus, ramah, cepat, dan solutif tanpa membedakan latar belakang pengguna layanan. Setiap keluhan masyarakat ditanggapi secara profesional dan ditindaklanjuti hingga tuntas. Prinsip yang dipegang, melayani dengan sepenuh hati sehingga masyarakat puas dengan kinerja dari para ASN. ASN yang tidak akuntabel menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki kepentingan dengan pekerjaannya. Tindakan tersebut dianggap wajar dan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dampaknya kualitas pelayanan menjadi tidak adil dan merugikan masyarakat. Dan ini juga tentu saja bertentangan dengan undang-undang mengenai penerimaan gratifikasi dan tentu saja melanggar nilai akuntabilitas. ASN yang akuntabel menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Ia menolak dengan tegas setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas tidak diterima. Apabila gratifikasi tidak dapat ditolak, maka wajib dilaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi paling lambat 30 hari kerja. Bagi ASN tersebut, jabatan adalah amanah yang harus dijaga. Ia mengutamakan kepercayaan masyarakat dan nama baik instansi. Prinsipnya jelas, bekerja secara bersih tanpa menerima imbalan di luar ketentuan. ASN yang tidak kompeten, malas belajar dan menolak perkembangan. Ia enggan mengikuti pelatihan dan memilih diam di tempat, yang berakibat kinerjanya buruk dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. ASN yang kompeten selalu mau belajar dan mengembangkan dirinya. Ia aktif ikut pelatihan dan menguasai teknologi baru untuk meningkatkan kualitas kerja. Baginya, belajar adalah suatu kewajiban demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik. ASN yang tidak harmonis mudah bertengkar dengan sesama rekan kerja. Ia menciptakan suasana panas, tidak mau mendengar, dan suka menyalahkan orang lain. Perbedaan kecil dibesarkan menjadi konflik. Dampaknya, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan kerja sama tim rusak. Ujungnya, masyarakat yang dirugikan karena pelayanan tidak maksimal. ASN yang harmonis menjaga hubungan baik sesama rekan kerja. Ia terbuka untuk saling bercerita, berbagi pengalaman, dan mendengarkan pendapat orang lain. Perbedaan diselesaikan dengan musyawarah tanpa menyakiti. Suasana kerja menjadi nyaman dan kolaborasi berjalan dengan lancar. Contoh perilaku ASN yang tidak sesuai dengan nilai loyal adalah menyerahkan dokumen rahasia kepada pegawai lain di luar kewenangannya. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan membantu teman yang meminta informasi. Padahal sesuai aturan, dokumen rahasia hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki hak. Sikap ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sumpah jabatan dan komitmen untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, serta menjaga kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh perilaku ASN yang sesuai dengan nilai loyal.
adalah selalu siap sedia ketika dihubungi oleh pimpinan, kapanpun dibutuhkan. Ia segera menjawab telepon dan mencatat setiap arahan yang diberikan dengan cermat dan teliti. Perintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan langsung dilaksanakan tanpa menunda waktu sedikit pun. Baginya, sikap responsif dan disiplin merupakan wujud nyata kesetiaan pada tugas sebagai abdi negara. Ia memahami bahwa loyalitas berarti taat pada aturan, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ASN yang tidak adaptif menolak perubahan dan bertahan pada cara kerja lama. Ia enggan belajar teknologi dan tetap memakai metode manual yang lambat. Akibatnya, pelayanan menjadi tidak efektif dan tertinggal zaman. Sikap tertutup ini menghambat kemajuan instansi dan merugikan masyarakat yang butuh diberikan pelayanan secara cepat dan akurat. ASN yang adaptif cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Ia mau belajar aplikasi baru dan sistem digital untuk mempercepat pelayanan. Perubahan dianggap sebagai peluang untuk bekerja lebih efisien. Dengan sikap terbuka, ia mampu menjawab tuntutan masyarakat di era digital dan mendukung birokrasi modern menuju Indonesia Emas. ASN yang tidak kolaboratif menolak untuk terlibat dalam kerjasama tim. Ketika diajak menyelesaikan urusan kantor bersama, ia mencari alasan untuk menghindar. Ia lebih suka bekerja sendiri dan tidak peduli jika rekan lainnya kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. ASN yang kolaboratif mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ia tidak bekerja sendiri, tetapi aktif membantu rekan yang sedang kesulitan. Ketika teman satu tim menghadapi beban kerja berat atau kendala, ia datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Baginya, keberhasilan tim lebih penting daripada pujian pribadi. Sikap saling membantu ini ia tujukan dengan cara berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Semangat gotong royong ini menciptakan lingkungan kerja yang produktif